Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Peri Phoenix, mengambil air mata yang jatuh dari mata kiri Ye Chen. Metode Kaisar Sun, saat Qi Yangzi dan Phoenix terus menggunakan cahaya peri, air mata benar-benar bergetar sedikit, dan cahaya peri meluap. Lalu, terlihat sosok samar di air mata. Ketika wajahnya berangsur-angsur menjadi jelas, itu Jiang Taixu. Ye Chen terperangah. Selir Ding Zhongyan juga terkejut. Qi Yang dan Feng Huang sangat bersemangat, dan air mata kerinduan memberi mereka harapan. Dengan setetes darah Phoenix, yang diintegrasikan dalam bunga teratai, lalu Qi Yangzi mengambil darah ekaristi dari tubuh Ye Chen, dan dimasukkan dalam teratai Phoenix. Itu membantu air mata, membentuk kesadaran perlahan. Pada titik ini, Phoenix, memegang teratai darah Phoenix dan masuk lebih dalam, sepertinya merawatnya sendiri. Akhirnya Ye Chen, bisa bergerak lagi. Qi Yangzi juga lega, dia mencari tempat untuk minum dengan santai. Bisakah satu air mata membantu senior Taixu terlahir kembali? Ye Chen memandang Qi Yangzi dengan ragu-ragu. Itu mungkin jika dia yang melakukannya. Qi Yangzi berkata dengan santai, Taixu memang telah diam, tetapi air matanya penuh kerinduan, itulah harapan kelahiran kembali. Apakah senior Phoenix adalah anak dari permaisuri Donghua? Karena keduanya Phoenix, Ye Chen bertanya. Tidak, Qi Yangzi menjawab dengan sangat positif. Kaisar wanita paling menakjubkan di zaman kuno dan ekaristi paling kuat di zaman kuno, jika memiliki anak, mereka pasti raksasa abadi. Ngomong-ngomong, apakah kamu kaisar dari Great Chu? Kaisar ke-10 dari Great Chu. Jawab Ye Chen, sambil bersila di tanah, agar Shi Zhangzi tidak mendongak saat berbicara. Iblis menyerbu, di sana, invasi iblis surgawi. Wajah Qi Yangzi berubah untuk pertama kalinya, dan dia tiba-tiba berdiri. Ye Chen melanjutkan, Dong Huang Taixin membuka reinkarnasi surga dan hampir mati. Ye Chen, menceritakan tentang apa yang terjadi di Dacu yang agung. Ekspresi Qi Zhangzi berubah dari waktu ke waktu, terlebih, ketika mendengar Ye Chen membunuh Kaisar Iblis, dia tercengang dan menatap Ye Chen seperti monster. Hubungan antara Dacu dan surga serta domain terputus, Ye Chen mengganti topik pembicaraan secara langsung, dan menceritakan tentang Dewa Pedang dan Kaisar Chu, yang telah pergi mencari arah menuju Dacu. Ini aku, saya tidak tahu bahwa begitu banyak hal terjadi. Qi Yangzi mengerutkan kening, ketika mendengar kisah seorang anak muda di depannya. Keadaan pikiran kuasa Kaisar langsung melonjak. Senior Fang apakah tidak apa-apa berbicara denganku tentang Tiansu, kata Ye Chen. Di masa lalu, 7 putra Donghua berperang melawan Tiansu dan memprovokasi eksistensi tertinggi. Mata kanan Jiang Taixu ada di Tiansu. Waktu itu, 7 putra Donghua, 9 semi-kaisar, dikalahkan secara tragis di tanah terlarang. Meskipun kami semua adalah kaisar semu di masa lalu, kami juga tidak dapat melawan langit. Bahkan kaisar wanita Donghua pun tidak berdaya. Permaisuri Donghua tidak berdaya. Ye Chen terkejut, dan ketakutannya terhadap area terlarang telah meningkat. Soal ketakutanmu tentang Tiansu yang akan mengambil mata kirimu itu tidak perlu khawatir. Selama kamu tidak memasuki tempat terlarang itu, aman. Qi Yangzi berkata dengan makna yang dalam, ketika tubuh sucimu telah selesai, maka pergilah untuk melikuidasinya dan ambil kembali tulang suci leluhur. Tulang leluhur seperti apa? Kamu tahu pertempuran Ekaristi Agung? Aku tahu. Ye Chen segera mengangguk. Asal-usul Ekaristi Anda adalah Chen San. Ekspresi Qi Yangzi tiba-tiba menjadi sangat menarik. Kenapa? Ada masalah. Ye Chen tertegun. Tulang suci leluhur yang aku bicarakan adalah tubuh suci Chen San, disimpan di Gunung Tiansu. Masih ada masalah ini. Ye Chen mengerutkan kening, dan darah suci di tubuhnya melonjak tanpa dipanggil. Di masa lalu, Donghua berutang budi pada Ekaristi. Ketujuh putra Donghua berjuang melawan langit untuk menyambut tulang suci, dan itu dapat dianggap sebagai penjelasan Ekaristi, tetapi mereka tidak berdaya dan gagal. Kalau saatnya tiba, jangan lupa panggil 6 jalan, leluhurmu. Nenek moyang saya bertengkar dengan Tiansu. Ye Chen menatap lelaki tua Qi yang dengan tatapan kosong. Itu lebih dari sekadar melakukannya. Dia telah masuk di semua 5 zona terlarang di benua liar yang mendalam, dan dia masih hidup dan menendang ketika dia keluar, siapa yang melakukan apa yang dia lihat, dan Kaisar Sun dilukai olehnya ya. Tidak dapat disangkal bahwa nenek moyang saya memiliki temperamen. Ye Chen berkata di permukaan, tapi dia terkejut di dalam hatinya. Seberapa kuat dia di masa depan, berani bertarung di area terlarang. Kamu lebih kuat darinya. Anda benar-benar membantai seorang kaisar agung, melanjutkan bicara, Tua Qi bertanya. Mengapa kamu diburu? Jika aku tidak tiba tepat waktu kemarin, kamu mungkin sudah mati. Itu kecelakaan, nenek 6 jalan tiba,
mereka akan dipukuli sampai mati. Ruotian Suzaku keluar, menatap Ye Chen terkejut. Jika Ye Chen telah membantai kaisar, Ye Chen tersenyum, kemudian Ye Chen membersihkan garis keturunan Suzaku untuknya. Setelah esensi Ekaristi, darahnya jauh lebih halus, dan terkadang ada ilusi Suzaku di tubuhnya. Sore hari, dan Phoenix keluar dari kedalaman, dengan lebih banyak energi dari sebelumnya. Melihat Phoenix keluar, Qi Yangzi buru-buru bangkit dan membungkuk, menatapnya dengan penuh harap. Phoenix tersenyum, dia mungkin akan terlahir kembali dari nirvana. Ini akan menjadi waktu yang sangat lama. Itu bagus, waktu bukanlah masalah. Old Qi menghela nafas lega, semangatnya langsung berubah, dan ekspresinya menjadi jauh lebih muda. Semuanya perlu berterima kasih kepada Santo Ekaristi kecil. Phoenix menatap Ye Chen, yang tidak jauh, bersila dan tertutup, dan tersenyum, dialah yang membawa harapan kepadaku dan juga memberikan harapan terlalu imajiner. Akhirnya tetua Cie menceritakan kepada Phoenix, apa yang baru ia bicarakan dengan Ye Chen, melalui slip giok. Kemudian dia pergi mencari Fuxi, apakah dia punya cara untuk membantu Ye Chen dengan evolusi Zotian. Setelah lelaki tua Qi pergi, Phoenix menghancurkan slip giok, dan akhirnya ia tahu tentang kisah di Dacu dan semua yang dibicarakan oleh tua Qi dan Ye Chen. Ye Chen, dalam keadaan bersila, dia bermimpi ke Dacu, dan seperti seorang musafir, hanyut dalam kehampaan, dia melihat ke kota kuno Chanyuan, pergi ke wilayah Laut Panlong, berhenti di markas besar Yan Huang, dan berada di jurang kuno Dongling. Akhirnya, dia terbang ke Nanchu seperti aliran cahaya, memasuki sekte Heng Yue, dan mendarat di puncak Yunfei. Di atas puncak gadis giok, bayangan berambut putih berdiri dengan ringan, diam-diam menatap langit berbintang, penampilannya sedih dan berkabut, matanya seperti air berkabut, seperti peri yang melamun, dan orang yang melihat adalah mabuk. Itu adalah Liu Ruyan, yang berdiri di sini setiap malam saat orang-orang diam, mencari bintang paling terang. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah Liu Ruyan, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Meski dalam keadaan mimpi, dia masih bisa melihat melalui tingkat kultivasinya. Jelas, tingkat kultivasi surga. Melihat itu, dia tidak bisa menahan nafas. Dia tidak tahu bahwa Dacu memiliki seorang kaisar baru, dan itu adalah Liu Ruyan secara ajaib. Kamu masih hebat. Ye Chen hanya bisa mengacungkan jempol, lalu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa menepuk Yang Dingtian, Su Fu, dan Tang Ruxuan dengan memori spar. Hutan bambu kecil dari Profound Sky Gate penuh dengan figur Dewa Pedang Surgawi, Taixin Phoenix Timur, dan Kaisar Dacu semuanya ada di sini, dan masih banyak lagi, tanpa kecuali. Semuanya adalah kaisar. Mereka mengerutkan kening, karena seperti ada yang mengintip mereka. Hah, ingin melihatku. Ye Chen mencari tempat duduk, dan ingin mendengarkan percakapan mereka. Meski merasakan, tapi tidak dapat menemukan siapapun. Akhirnya mereka membicarakan tentang Ye Chen, dan berusaha menebak-nebak, apa hubungannya, dengan 6 jalan, Hong Chen, dengan Ye Chen, mata roda abadi dan Ekaristi, semua dibahas. Termasuk Kaisar Xianwu, karena Ye Chen juga mirip dengan Kaisar Xianwu. Ye Chen tercengang, mendekat menatap potret Kaisar Xianwu yang dibuat oleh murid Kaisar Xianwu, Dewa Pedang Mitos. Lukisan itu sama persis dengan Ye Chen. Hal ini, jika dirangkai satu persatu, Ekaristi, api langit, cincin giok Xuanchan itu bukan kebetulan. Kemudian semua sosok Kaisar Zun itu berdiri, dan meninggalkan tempat satu demi satu. Ye Chen mengikuti Kaisar Xuanchen, dengan memegang memori spar. Dia ingin membuat momen abadi yang disimpan, untuk selirian. Di tepi danau, Xuanchen minum dari kendi, merasakan kepedihan Kaisar Xuanchen. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, dia ingin memberitahukan bahwa istrinya masih hidup. Tapi dia tidak bisa menjangkaunya, mimpi hanyalah mimpi. Tiba-tiba ada sesosok wanita muncul. Itu adalah Rutan Zuzaku. Sebelum Ye Chen bisa berkata, mereka berdua terbangun dari mimpinya, dalam keadaan duduk bersila. Ye Chen menyerahkan slip batu perekam ke selirian. Kemudian melihat sekeliling, kosong. Mencari tetua Qi, dia ingin meminjam namanya untuk mencari reinkarnasi, seperti dulu bersama tubuh Tao Pedang Mitos. Tapi dia pergi tanpa pamit. Tak berdaya, dia harus menunggu dengan bosan. Ketika fajar tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lembah. Seseorang masuk. Itu adalah seorang wanita berbaju putih, basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, tetapi garis keturunannya sangat luar biasa. Wanita berpakaian putih itu masuk dan melihat sekilas Ye Chen, alisnya mengerutkan kening, ekspresinya penuh keraguan, dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang asing di lembah Phoenix. Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah pada wanita itu, dan melihat garis keturunannya, yang juga mengandung darah Phoenix. Siapa kamu? Wanita berpakaian putih itu berteriak dengan dingin. Panggil saja aku Ye Chen. Ye Chen menjawab dengan santai,
Mengapa kamu di lembah Phoenix? Menunggu senior Phoenix, Ye Chen masih biasa saja. Bohong, lembah Phoenix tidak pernah mengizinkan pria untuk masuk. Omong kosong, Patua Chi yang baru saja pergi, dia juga laki-laki. Anda, Xian Er, jangan kasar. Begitu wanita berpakaian putih itu berbicara, dia diinterupsi oleh suara wanita misterius di kedalaman, dan burung Phoenix muncul. Phoenix telah melihat leluhurnya. Wanita berpakaian putih itu buru-buru memberi hormat. Ye Chen telah melihat senior. Ye Chen juga melangkah maju untuk memberi hormat. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya, kamu tidak perlu sopan, menyapu awan langit di tangannya. Itu tenggelam ke laut sucinya dan berubah menjadi burung Phoenix, dan menguraikan penghalang yang tak terlihat. Itu sebenarnya adalah Phoenix Immortal. Wanita berpakaian putih bernama Feng Xian terkejut, dia sepertinya melihat awan peri, itu adalah hukum peri tertinggi dari klan Phoenix. Untuk identitasnya, dia tidak memiliki kehormatan seperti itu, tetapi dia diberikan kepada orang asing oleh leluhurnya. Terima kasih, senior. Dibandingkan dengan Feng Xian, Ye Chen senang, dan dia tampaknya bisa melihat metode rahasia yang sombong. Itu dapat melindungi tubuh Dewa Laut yang sebenarnya. Pergi. Phoenix tersenyum lembut, tapi kuharap di masa depan ketemu kamu sudah jadi yang terkuat. Itu akan memakan waktu lama. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan mata peri di tempat, berniat mengembalikannya. Phoenix melirik mata peri, tersenyum lembut, dan mengirim mata peri kembali ke mata kiri Ye Chen. Ye Chen terbatuk, menunggu di sini untuk mengembalikan mata peri. Phoenix sebenarnya menolak untuk menerimanya. Kemurahan hatinya membuatnya sedikit terkejut. Itu akan melindungimu. Phoenix tersenyum lagi. Terima kasih, senior. Ye Chen tersenyum, dan membungkukkan tangannya lagi. Dia berbalik dan pergi. Nenek moyang tua, dia siapa dan mengapa ada 6 roda abadi dari klan abadi? Adalah pria kecil yang sangat menarik. Phoenix tersenyum lembut, kamu di sini, apa sesuatu telah terjadi di klan Phoenix? Itu tidak benar, ini acara Yaochi. Feng Xian buru-buru mengeluarkan kartu undangan dan mengirimkannya. Ibu peri Yaochi mengundang dirinya sendiri untuk mengundang leluhurnya. Aku sudah tahu, kamu kembali. Phoenix menerima undangan itu dan menghilang seperti kabut. Xian Er pamit. Feng Xian membungkuk ke arah Phoenix, lalu, terbang keluar, itu arah yang ditinggalkan Ye Chen. Seorang kuaisi semu, bagaimana Anda bisa layak memiliki Kaisar Immortal Phoenix dari leluhur? Feng Xian mencibir, terkunci dari kejauhan, dan Ye Chen, menginjak cahaya peri yang indah, dengan cepat. Ye Chen, yang asik mempelajari misteri Immortal Phoenix, tiba-tiba dihadang. Dua wanita tua, satu hitam dan satu putih, keduanya adalah orang suci, dengan aura yang sangat kuat. Ye Chen mengangkat alisnya, memandang Feng Xian, yang ada di belakang keduanya, dengan penuh minat. Serahkan Phoenix Immortal, itu bukan sesuatu yang bisa kau libatkan. Tapi aku tidak tahu apakah kamu membuat klaim sendiri atau senior Phoenix memintamu untuk datang. Ye Chen menarik telinganya. Apakah ada perbedaan? Feng Xian tertawa melecehkan, dan hanya ada penghinaan di mata indahnya yang acuh tak acuh. Tentu saja ada perbedaan. Ye Chen mencibir, kamu siapa dibandingkan beliau? Kedua wanita tua itu menyerang. Ye Chen tidak menganggapnya serius. Dia menghancurkan dua telapak tangan itu. Sangat kuat. Dua wanita tua berbaju hitam dan putih itu terkejut. Tidak hanya terkejut, alis Feng Xian juga berkerut. Ye Chen melirik mereka bertiga. Sombong dan sombong. Phoenix mencibir, dan menyerang dengan teknik pamungkas. Ye Chen juga tidak tinggal diam. Telapak tangan bertabrakan, tangan batu giok itu berlumuran darah di tempat, dengan wajah jelek menatap Ye Chen. Aku tidak punya waktu untuk menjadi gila denganmu. Ye Chen melangkah melintasi langit. Mau pergi. Feng Xian mendengus dingin, dengan pedang peri merah di tangannya, seluruh langit terbelah. Ye Chen mengerutkan kening. Sepertinya aku perlu mengajarimu bagaimana berperilaku untuk. Ye Chen menyerangnya, menghancurkan lampu pedang Phoenix dengan telapak tangan, lalu tubuh Feng berlumuran darah. Beraninya kau menyakitiku. Setelah dipukul dengan keras, Feng Xian menggertakkan giginya. Siapa dia? Dia adalah putri ke-9 dari klan Phoenix. Titik petik 2. Wanita tua hitam dan putih menghalangi Ye Chen lagi. Ye Chen sedikit tidak sabar, menarik tangannya, menghancurkan kehampaan, dan kedua wanita tua itu terbang keluar. Feng Phoenix menyusul lagi, dengan cahaya abadi keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi sebuah pagoda. Ye Chen mengeluarkan Great Chaos Cauldron, mengubahnya menjadi gada, mengayunkannya dan menghancurkan pagoda. Feng Xian, senjata ajaib hidupnya rusak, dia juga terluka parah, berlumuran darah, seluruh tubuh terbang keluar, meruntuhkan beberapa gunung. Melihat Feng Xian terluka parah, wanita tua hitam dan putih itu sangat marah, meringkuk dengan aura pembunuh dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen tersenyum menghina, membalik telapak tangannya,
dan mengirim dua wanita tua terbang. Akhirnya mereka berdua, lebih sengsara dari Feng Xian, hampir mati. Jika bukan dari Phoenix Clan, mungkin sudah, Ye Chen bunuh semuanya. Ye Chen, lalu berbalik dan pergi. Ternyata, sebelum bertarung dengannya, orang tua itu telah mencap teknik pelacak di tubuh Ye Chen. Ye Chen, sampai di kota kuno di malam hari. Kota itu tidak besar tetapi ada banyak orang. Apa Anda mendengar, acara Yaoci yang berusia sekali dalam 100 tahun akan segera dirayakan? Ye Chen mendengar komentar dari semua penjuru. Masalah ini telah tersebar ke seluruh dunia, tidak sulit untuk mengetahuinya. Seorang lelaki tua berkata, Ibu Yaoci mengundang, kekuatan utama, raksasa, dan selebritas dari hutan belantara timur semuanya diundang. Dewa pedang mitos juga akan pergi. Banyak orang memandang lelaki tua itu dengan mata cerah. Saya tidak tahu, lagi pula, itu bukan apa-apa bagi kita. Pria tua itu menghela nafas, hidup 1000 tahun tapi saya belum pernah merasakan buah persik Ibu Yaoci. Dibandingkan dengan buah persik pipi itu, aku ingin lebih sering melihat Dewi Yaoci, itu adalah kecantikan teratas. Pertemuan akbar Yaoci, Pan Tao, Dongshen Yaoci. Ye Chen diam-diam berjalan melewati diskusi. Sepanjang jalan, dia mendengar tentang tanah suci Jade Lake lebih dari sekali. Itu adalah raksasa yang sebanding dengan Kunlun Su dan Ji Huangtian. Menurut legenda, ada juga garis kaisar perempuan Yaoci, yang merupakan 130 tahun setelah Kaisar Xuan Huang, adalah kaisar agung terakhir di zaman kuno. Titik petik 2, Ye Chen menyeka dagunya, bertanya-tanya apakah dia juga harus pergi ke tanah suci Yaoci untuk memetik beberapa buah persik pipi untuk dimakan. Ngomong-ngomong, dia akan mengobrol dengan Dongshen Yaoci. Beberapa harta, jika beruntung, Anda dapat menemukan banyak orang yang bereinkarnasi di acara tersebut. Jika Ye Chen tahu bahwa Dongshen Yaoci adalah orang yang bereinkarnasi, kira-kira apa reaksinya? Dia berhenti di depan loteng besar, yang merupakan rumah judi besar. Keberuntungannya bagus. Ada orang yang bereinkarnasi di kota kuno ini, mereka semua secara ajaib berada di rumah judi ini. Raja Iblis, Raja Hantu, dan Raja Darah benar-benar bersemangat. Menggosok alisnya, dia akhirnya mengangkat langkahnya. Pada saat Ye Chen masuk dalam kasino perjudian, Ye Chen memandang tiga raja itu. Mengalihkan tatapannya, ia melihat seorang pria gendut. Tepatnya Ye Chen memandang tiga tripod kecil yang dia miliki. Kemudian Ye Chen menariknya, dan bertanya apakah kamu menjual tiga tripod itu. Setelah bernegosiasi, Ye Chen membayar tiga tripod dengan harga 30.000, Ye Chen senang, dan si gendut lebih senang dan kabur, takut Ye Chen berubah pikiran. Menurut Jiang Taixu, tripod ini berasal dari reruntuhan jurang abis, dan sekarang, ia memiliki total 5 tripod misterius. Dia tidak tahu, berapa banyak tripod seperti ini yang tersebar. Kemudian, Ye Chen melihat tiga raja yang sedang dalam masalah perjudian, mereka berkonflik dengan orang sekte matahari. Itu seorang pria, Ye Chen datang, dan menamparnya hingga muntah darah, lalu langsung ditendang terbang jauh dari kasino judi. Sebelum kuartet selesai tercengang, Ye Chen telah memasukkan tiga raja, yang sedang terperangah dan linglung, dimasukkan ke dalam kuali kekacauan. Setelah itu ia keluar dari kasino, tak jauh dari sana ia melihat pria Sun Sekte, dia bangkit dari reruntuhan sebuah toko. Terhuyung-huyung, dia melangkah ke langit, dan mengancam Ye Chen, tunggu saja. Ye Chen tidak peduli, dalam perjalanan ke tempat arai teleportasi, Ye Chen menyuntikkan tiga cahaya ilahi ke dalam tungku kekacauan, tentu saja itu untuk memulihkan ingatan mereka. Sesampainya di arai teleportasi, Ye Chen membayar, dan masuk. Sebelum ia ditransfer dalam lubang spasial, ia melihat orang yang mirip 6 jalan, tapi dia seorang yang bereinkarnasi, ternyata itu adalah Hong Chen. Kemudian Ye Chen yang sudah berada di lubang spasial, memaksa keluar. Akhirnya Ye Chen, keluar, dan tersesat di sebuah pegunungan, yang tidak diketahui. Ye Chen mengeluarkan peta, untuk menentukan arah, menuju kota kuno untuk kembali. Ketika Ye Chen bingung, tiga raja di kuali kekacauan berhenti mengerang, mereka telah memulihkan ingatannya. Ye Chen mengelurkan mereka, langsung menanyakan, arah menuju kota kuno kepada tiga raja. Ye Chen dan lainnya melesat dengan cemas. Dari kejauhan, Ye Chen melihat kota kuno, di sana terdapat kerumunan, itu banyak orang-orang dari Sun Sekte. Di tengah-tengah platform, terdapat batu besar yang mengikat seseorang. Orang itu adalah Hong Chen. Ye Chen memasukkan ketiga raja dalam tungku, lalu Ye Chen memakai topeng, dan menyembunyikan nafas. Ia menyelinap dalam kerumunan, melihat keadaan Hong Chen, yang terikat dengan batang besi, dan berlumuran darah, tatapannya kosong, seperti tidak merasakan apa-apa. Melihat itu, Ye Chen sangat marah. Dulu, Hong Chen setara dengan 6 jalan, tapi sekarang, setelah berreinkarnasi, ia hanya berada di semu suci, bagaimana ia bisa menghadapi Sun Sekte,
yang notabene, terdapat 3 raja kuasa suci, 9 orang suci, dan 100 pasukan, kuasa suci. Mengapa dia terlihat persis seperti Ye Chen? Raja Iblis di Kuali, ekspresi mereka sedikit terkejut. Mereka tidak mengetahui hubungan antara Ye Chen dan Hong Chen di kehidupan sebelumnya, dan mereka tidak mengetahuinya. Mungkinkah itu dewa reinkarnasi Xuan Feng? Dalam ingatan mereka, selain tubuh Tao Hong Chen dan Ye Chen, hanya Shen Xuan Feng dan Ye Chen yang terlihat persis sama. Penonton pertama menghela nafas, saya mendengar bahwa pria itu melukai sesepuh sekte Dewa Matahari Bulan di kasino. Jika kamu berani memprovokasi sekte Dewa Bulan Matahari, inilah akibatnya. Seseorang menatap debu merah atau Hong Chen yang terkunci di pilar tembaga. Orang yang menangkapnya adalah putra sekte Dewa Bulan Matahari. Seseorang menghela nafas, saya ingin mengatakan bahwa orang itu juga aneh. Ketika putra Dewa Sekte Matahari menyerang dengan satu telapak tangan, dia masih dengan bodohnya berjalan di jalan tanpa melarikan diri atau melawan. Pada saat ini, Ye Chen maju menantang putra Dewa Bulan Matahari. Putra Dewa Kultus Bulan Matahari mendengar tantangan itu, tertawa dengan arogan. Ia maju menerima tantangan. Akhirnya, belum beberapa napas, putra Dewa Bulan Matahari kalah. Semuanya tercengang. Akhirnya, Ye Chen menyandranya, ia menukarkan putra Dewa Bulan Matahari dengan Hong Chen. Ye Chen meninggalkan klon dirinya untuk tetap menyandra putra Dewa Bulan, dan tubuh aslinya pun pergi. Di malam hari, Ye Chen menyewa sebuah penginapan. Kemudian, mengeluarkan Hong Chen dan 3 raja. Ye Chen, dia membuka mata peri, menatap Shenhai dari Hong Chen. Ternyata Shenhai dari Hong Chen sedang dalam kekacauan. Dia samar-samar dapat merasakan ada kekuatan misterius di tubuh Hong Chen, yang tiba-tiba muncul dan menghilang, dan sangat samar sehingga tidak dapat diprediksi. Apakah kamu ingat Chu Ling, Er? Dengan Chu Xuaner, Ye Chen mencoba memanggil, apakah kamu masih ingat istrimu Chu Ling Yu dan muridmu Hong Cheng Sui? Saat ini, Hong Chen bereaksi. Mata kosong itu memancarkan cahaya redup, tetapi langsung menjadi redup. Ye Chen mengerutkan kening. Bahkan setelah reinkarnasi, dia masih tidak bisa lepas dari serangan balik ruang dan waktu. Ingatan dan pikirannya tidak sesuai dengan dunia ini. Ye Chen mengorbankan segel yang kuat untuk menahan Hong Chen di tempatnya. Bagaimana situasinya? Raja Iblis bertanya, mungkinkah ada yang tidak beres selama reinkarnasi? Kamu bisa berkata begitu. Ye Chen mengangguk ringan, dan tidak mengungkapkan rahasianya dengan Hong Chen. Akhirnya, Ye Chen memberi slip batu giok kepada 3 raja. Slip giok itu terdapat cahaya peri. Jika Anda melihat seseorang yang mirip, Anda dapat menghancurkan batu giok itu. Ye Chen menjelaskan keadaan Great Chu saat ini, dan menerangkan tentang 9 kaisar Chu terdahulu. Siapa yang mengalahkan siapa yang belum tentu. Ketiga raja mendengus. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chen, ketiga raja itu berbalik dan pergi. Ye Chen menatap Hong Chen lagi. Saya tidak tahu mengapa, melihat diri masa depan, hati Ye Chen sakit, dewa perang masa depan, sekarang seperti orang mati berjalan. Di masa depan, dia juga harus menyaksikan kerabat, kekasih, murid, saudara laki-laki, dan leluhurnya mati satu persatu di langit berbintang. Melihat sekeliling, dia adalah satu-satunya yang bertarung sendirian. Ye Chen memutuskan untuk pergi ke tempat suci Yaoqi. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen tiba-tiba berbalik, menyilangkan lutut ke sisi Hong Chen, dan menutup matanya. Waktu berlalu dengan tenang, melewati fajar dan mengantarkan malam yang sunyi lagi. Di bawah sinar bulan, tubuh Hong Chen sedikit bergetar, dan cahaya langit yang terang menjerat tubuhnya. Ye Chen terbangun, matanya silau oleh cahaya peri di tubuh Hong Chen. Karena tingkat kultivasinya, matanya tertegun dan Shenhai juga berdengung. Debu merah terlarang bangkit, mengabaikan segel, dan seluruh orang bermandikan cahaya bintang, menyilaukan. Basis kultivasi Hong Chen, yang benar-benar maju ke Sein dalam sekejap. Ye Chen memang terkejut. Apa yang disebut 5 pembusukan surga dan manusia menjadi hiasan di sini. Hong Chen bergerak, mengangkat langkahnya yang kaku, dan berjalan keluar dari taman kecil dalam 1 langkah. Setelah melihat ini, Ye Chen menyusut menjadi 1 inci dan mengejarnya, mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap Hong Chen. Tentu saja, hanya bayangan Hong Chen yang bisa disentuh. Tubuh Hong Chen terkadang menjadi ilusi dan terkadang padat. Setiap kali dia mengangkat kakinya, itu adalah langkah sederhana, itu terlalu jauh. Dengan cara ini, mereka berdua satu demi satu, seperti cahaya peri. Selama 3 hari penuh, keduanya tidak berhenti, melintasi gunung dan sungai hampir puluhan juta mil, darah agung dari tubuh suci kuno Ye Chen. Tidak sampai malam hari keempat Ye Chen perlahan berhenti, karena sudah kehilangan jejak. Omong kosong, Ye Chen mengutuk, menelan segenggam obat, mencari dan berteriak sepanjang jalan.
Pencarian ini memakan waktu 3 hari lagi, tapi, hasilnya nihil. Hah, matanya menyala tepat sebelum dia masuk, tetapi dia tidak menemukan debu merah, tetapi orang yang bereinkarnasi. Melihat jauh dari kejauhan, itu adalah seorang sarjana yang membawa rak buku. Dia sepertinya melewati gunung ini. Sarjan itu, dia adalah seorang gadis, yang menyamar sebagai laki-laki. Tidak di kehidupan dulu dan kehidupan sekarang masih sama, suka menyamar. Ye Chen tersenyum, dengan perubahan dan kerumitan dalam senyumnya, sepertinya mengingat masa lalu kuno. Itu Ji Ningsuang, dia adalah wanita terakhir yang mati di pelukannya. Ketika dia melewati Ye Chen, dia tanpa sadar mengangkat matanya dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen, tubuh Sein kuno liar. Sebuah kata membuat Ye Chen tertegun. Anda tahu, dia menggunakan Zutian Evolution untuk menyembunyikan nafas itu. Bahkan Sage Agung belum tentu bisa melihat garis keturunannya, tapi Ji Ningsuang, yang merupakan level kuasa Sage, bisa melihatnya sekilas. Tanpa diduga, dia samar-samar membuka mata peri, dan melirik asal-usul Ji Ningsuang tanpa terasa. Matanya sangat jernih, tanpa kotoran sedikit pun di dunia, dan darahnya biasa, itu darah umum, dan tidak ada mata peri, mata, dan mata langit. Selain penampilannya yang tiada taraf, dia bahkan tidak dapat menemukan sesuatu yang mengejutkan dalam dirinya. Tentu saja, biksu biasa seperti itu dapat melihat garis keturunannya secara sekilas, wanita biasa seperti itu membuatnya merasa sangat tertekan. Ye Chen, menganggap dirinya, belum tentu lebih kuat darinya. 6 mata abadi. Ji Ningsuang bergumam pada dirinya sendiri dan mengeluarkan pakaian neon dari tas. Pakaian itu, mampu menghalangi mata roda abadi. Pakaian neon yang bagus. Aku masih punya satu, aku akan memberimu satu. Ji Ningsuang membuka tas penyimpanan lagi, dan mengeluarkan satu lagi dari dalam. Tidak perlu, tapi tangan Ye Chen, secara sadar meraihnya. Jangan katakan pada orang lain jika itu dariku, Ji Ningsuang berkata, berbalik dan pergi. Ye Chen menjentikkan tangannya, cahaya peri muncul, dan itu langsung tenggelam di alis Ji Ningsuang. Hanya saja yang mengejutkannya adalah gambar orang reinkarnasi yang mengerang kesakitan tidak muncul. Ye Chen mencoba lagi, mengelurkan cahaya ilahi. Melihat cahaya peri terbang, Ji Ningsuang mengangkat tangannya. Sebelum ingatan kedua dari cahaya peri jatuh di antara alisnya, dia dijepit oleh 2 jari gioknya, dan dia melihat dengan rasa ingin tahu, apa ini? Ye Chen tertegun, memandang Ji Ningsuang dengan ekspresi aneh, mencari begitu banyak orang yang bereinkarnasi, ini adalah pertama kalinya mengalami situasi seperti itu. Tanpa sadar, dia membuka mata perinya lagi, menyatukan murid-muridnya sangat dekat, menatap Senhai Ji Ningsuang. Bagaimana situasinya? Ye Chen menggaruk kepalanya. Ji Ningsuang mengambil keranjang di punggungnya dan pergi sambil memegang buku kuno. Brengsek, Ye Chen mengejarnya, dan dia membawa karung besar. Untuk menangkap dan mempelajarinya, sayangnya itu tidak akan mudah. Ye Chen masih mengejarnya, dan karung besar di tangannya telah diganti dengan gada. Menurutnya, yang terbaik adalah mengalahkan Ji Ningsuang. Ji Ningsuang melirik ke arahnya, terutama ketika dia melihatnya mengejarnya dengan gada, dia tiba-tiba sedikit heran. Dia sepertinya tidak terlalu suka berkelahi, jadi dia berbalik dan pergi. Ye Chen mengejar dengan lebih ganas. Dia penuh percaya diri, tetapi fakta membuatnya muntah darah. Sebelumnya, mengejar Hong Chen, sekarang dia. Hah, saat dia mengejar, Ye Chen mengangkat alisnya dan melirik ke arah langit. Di sana, ada seekor keledai berlari dengan tidak teratur. Itu Raja Qi. Raja Qi juga melihat Ye Chen. Pertama dia terkejut, dia berbalik dan berlari ke arah yang sama dengan Ji Ningsuang. Ye Chen mengejar semakin gila. Dengan cara ini, Ji Ningsuang di depan, Raja Qi di belakang, dan Ye Chen di ujung, melesat di langit. Sampai di luar kota kuno 80.000 mil jauhnya. Akhirnya Ye Chen gagal menangkap Ji Ningsuang, sebagai gantinya dia berhasil menangkap Raja Qi, dan memukuli pantatnya. Aku tidak akan mencuri hartamu lagi. Raja Qi bangun dengan malu. Ye Chen menyeret Raja Qi, dan melangkah ke kota kuno, karena Ji Ningsuang juga memasuki kota kuno. Satu orang, satu keledai, satu demi satu, pemandangannya sangat indah, dan pejalan kaki di jalan mau tidak mau melihat ke samping. Kebanyakan dari mereka menonton Qi Wang. Qi Wang langsung mengabaikannya. Dia menangisi nasibnya, barang-barangnya hasil rampasan, sekarang dirampas Ye Chen. Ye Chen berhenti, melihat Ji Ningsuang. Kecepatanmu adalah leluhur. Ye duduk di seberang reinkarnasi Ji Ningsuang. Aku haus, aku sedang terburu-buru untuk minum teh. Ji Ningsuang tersenyum. Gadis yang cantik. Raja Qi berubah jadi laki-laki. Hartaku, kembalikan padaku. Melihat Ji Ningsuang, Raja Qi menatap Ye Chen lagi. Menurutnya, secantik apapun seorang gadis, tidak bisa menyamai buah hartanya.
Alangkah baiknya tidak menendangmu sampai mati, dan kamu menginginkan harta kembali. Ye Chen meliriknya. Bagaimana dengan, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Itu tergantung pada rahasianya. Itu pasti rahasia besar. Raja Qi mencondongkan tubuh lebih dekat. Pernahkah mendengar tentang tanah suci Yaoqi? Mereka memiliki harta di rumah mereka. Kamu tidak masuk akal, tanah suci Yaoqi aneh jika tidak ada harta karun. Masalahnya adalah saya tahu di mana bayi itu berada. Raja Qi mengedipkan mata keledainya pada Ye Chen, keluarga mereka akan mengadakan acara, ini kesempatan. Saya tidak tertarik dengan harta mereka. Ye Chen menyesap tehnya dan pergi ke tanah suci Yaoqi untuk mencuri harta, sekalipun Dewa Pedang yang melakukannya tidak akan bisa. Kamu, selalu tertarik pada kecantikan. Raja Qi tersenyum sedikit sedih, Dewi Yaoqi, yang paling cantik di kehancuran timur, aku sangat akrab dengannya, jadi aku akan mengenalkan padamu. Apakah kamu akrab dengannya? Ye Chen memandang Raja Qi dengan penuh minat. Aku sudah tidur dengannya. Begitu kata-kata ini keluar, Jining Xuang yang terkubur di sisi berlawanan mengangkat kepalanya. Apakah kamu sudah tidur dengan Putri Yaoqi? Ye Chen berkata, itu hanya pembual. Di kedai teh, Raja Qi memandang Ye Chen, dan Ye Chen memandang Jining Xuang. Sedangkan Jining Xuang memandang buku dengan asik. Tiba-tiba Raja Qi melihat isi buku itu. Ini, buku tanpa kata. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan terkejut. Kemudian ada seseorang ingin membeli buku itu dengan serakah. Jining Xuang menolak dengan sopan. Orang itu marah dengan basis kultivasi Raja Semu, menyerang dengan telapak tangan. Jining Xuang tetap acuh tak acuh, melawan dengan telapak tangan tanpa riak. Radius 10.000 meter, hancur berantakan. Raja Suci Semu itu terluka, mundur puluhan langkah. Kuartet gempar, dan terkejut. Jining Xuang benar-benar tidak suka berkelahi. Dia melangkah ke langit, menghindari kerumunan. Raja Semi Suci itu marah, tidak terima dipermalukan oleh kuasa suci belaka. Dia mengikuti Jining Xuang. Di langit pertempuran berlanjut. Ngomong-ngomong, apa itu buku surgawi tanpa kata? Raja Qi bertanya, karena ini adalah buku surgawi, tentu saja tidak sederhana. Ye Chen menyesap anggur. Apakah buku surgawi tanpa kata dan buku surgawi Dunjia? Itu harus sedikit terkait. Saat dia berbicara, Ye Chen juga secara tidak sadar melihat Shanghai-nya sendiri. Matanya tertuju pada Dunjia Tianzi yang bermerek di Chaos God Cauldron. Bagaimana situasinya? Di langit, selain Jining Xuang dan lelaki tua berambut ungu, ada kemeja hitam lainnya. Orang tua itu, yang luar biasa seperti gunung, juga seorang raja semu. Dia bekerja dengan lelaki tua berambut ungu itu untuk mengepung Jining Xuang. Melihat ini, Ye Chen melangkah ke langit, menghalangi lelaki tua berpakaian hitam itu untuk Jining Xuang. Keluarlah, pria tua berpakaian hitam itu menggeram dengan dingin, menyapu langit dengan telapak tangannya. Ye Chen, menghadapinya dengan telapak tangan, lelaki tua berpakaian hitam itu menendang balik. Sialan, pria tua berpakaian hitam itu berteriak dengan marah, dengan semangat membunuh, dan bergegas lagi, mendorong lautan darah dengan telapak tangannya. Ye Chen begitu kuat, menebas lautan darah dengan satu telapak tangan. Pria tua baju hitam, dia mundur satu demi satu, tanpa menghentikan sosoknya, Ye Chen telah terus menyerangnya. Pria tua itu, setengah dari dagingnya hancur, dan bentuknya sangat tragis. Pria tua hitam, mengeluarkan senjata ajaib dari tengah alisnya. Ye Chen mencibir, dan kuali dewa yang kacau itu segera dikorbankan, menghadap ke cermin perunggu berwarna darah. Pertempuran di langit, keduanya ditekan oleh kuasi orang bijak dari Ye Chen dan Jining Xuang. Melihat pemandangan tanpa hukum ini, orang-orang di bawah semuanya menggaruk-garuk kepala tanpa sadar.